memiliki kemampuan dan ya tampang yang bisa diyakini, dia mengajukan lamaran. Ya, saya yakin seandainya Anda dengar kabar itu mungkin sudah ramai-ramai juga membuat. Lalu setelah masukkan banyak, lamaran sudah masuk, tibalah hari H di mana akan dilakukan seleksi. Ada seleksinya Pak, tapi seleksinya tidak pakai psikotes. Tidak pakai wawancara, langsung tes perbuatan. Begitu kumpul semua ini para pemuda, ceritanya, Sabir, pemuda berkumpul. Saya lihat juga ada yang ciri-ciri seperti Anda waktu itu, ada juga. Saya bilang apa? Rupanya Sabir juga mau ikut berkompetisi. Jadi deh, waktu itu begitu berkumpul semua, sananya berdiri. Terima kasih semua sudah memberi perhatian kepada kerajaan dengan memasukkan lamaran untuk membina putri saya. Sekarang tiba saatnya untuk Anda dites siapa yang memiliki kemampuan untuk itu dan sanggup melakukannya, maka tidak ada urusan apa-apa, Anda akan dinikahkan dengan putri saya. Semua orang sudah dengan mata memberi perhatian, apa kira-kira persyaratannya. Maka saya mengajak mataku begini. Di belakang kalian itu ada sebuah kolam besar dan Anda diminta untuk masing-masing orang berenang dari sini sampai ke ujung. Tapi saya informasikan bahwa di dalam kolam itu sudah dilepaskan ratusan buaya. Dan sebagai informasi awal, buaya-buaya itu sudah tidak diberi makan selama 6 hari. Sudah mahal Pak. Akhirnya langsung sebagian dari anak muda itu langsung dan sudah diambil berkasnya kembali Pak. Ada yang ambil berkasnya, sudah tidak, nyalinya langsung habis. Ciut dia punya nyali, tidak berani kembali berkas tarik ulang. Memangnya cuma dia sendiri perempuan, banyaknya mami itu ahwat yang beriman, yang bertakwa, baik-baik. Kenapa harus dengan anak kerajaan? Iya tuh. Tunggu dulu, belum selesai Gus. Jadi ceritanya begitu. Tapi ada sebagian terjadi kelompok-kelompok sama remaja itu. Ada kelompok mengatakan diskusi. Tunggu dulu. Kalau dia bilang buaya, siapa yang melihat buktinya bahwa memang ada buaya itu? Ini kelompok berpikir optimis ceritanya. Cerita begitu. Ada lagi yang mengatakan, tunggu dulu Pak. Buayanya itu usia berapa? Jangan sampai itu buaya-buaya kecil. Ini kan tadi kerajaan yang mengatakan ada buaya, iya kan? Tapi termasuk orang entrepreneur gitu, dia berpikir, tunggu dulu, siapa yang mengatakan bahwa buayanya kelaparan? Mana bukti yang diperlihatkan bahwa 6 hari dari kesana? Nggak ada bukti. Jadi lebih baik kita spekulasi saja. Jadi, tapi ada orang yang mau saya nggak mau, dia mau pokoknya sempat 1 ekor langsung baru turun ke kita langsung ngetelan. Untuk apa juga jadi suami rana, suami permaisuri begitu anaknya kamu sudah cacat Pak. Tapi sedang diskusi berlangsung hangat tanpa terasa. Orang tiba-tiba kaget Pak, karena sudah ada yang sampai di finish. Ada 1 orang anak muda sampai di finish. Rupanya yang satu ini tidak butuh diskusi Pak, dia langsung ambil action. Dia pikir, ini peluang, diskusi mau saja kau terus. Inilah mahasiswa biasanya, habis waktunya diskusi, tidak mau mengambil tindakan. Akhirnya sampai ada 1 orang langsung lagi, berhenti mau berdiskusi kenapa? Nah ada yang sampai, tidak ada, jangan. Akhirnya begini, kalau begitu kita kesana rame-rame. Langsung semua kerumunan itu masa menuju ke orang yang satu itu, langsung di sana. Woi selamat dulu ya, selamat dulu. Apa yang kau selamat? Tunggu dulu Bos, mau ditanya, apa tadi yang membuat kau itu termotivasi luar biasa? Kenapa berani melintas ini padahal ada ratusan buaya yang lapar? Apa dia bilang? Jangan mau selamati Kak, jangan mau kau tanya Kak apa kianku, tidak usah itu, saya mau tahu itu. Saya mau tahu sekarang siapa dorong saya tadi jatuh. Siapa yang dorong Kak turun, nah saya jatuh. Jadi sebenarnya itu Pak tidak ada unsur kesengajaan, didorong nih kan, gara-gara berdesak-desakan orang nah jatuh. Jadi kadang-kadang ketakutan itu Pak, itu ketakutan itu
tidak akan bisa tercabut dari kita kalau kita pelihara. Dan baru kadang-kadang itu tiba-tiba terangkat semerta kalau kita ini belum pergi menangkap buaya sudah melihat. Ya terima kasih ya, saya hargai karena Anda terus dengan kemenang di situ. Jadi kalian ini juga harus dibantu gitu. Ini program ini sebenarnya hanya satu penamaan, tapi ini penamaan yang diperhalus. Anda ini sebenarnya mau didorong, mau dibuat lebih berani untuk keluar dari mindset yang selama ini ada di pikiran kita. Ya. Ternyata tidak ada buaya yang mendekati dia, Pak. Kenapa? Karena buaya itu tahu bahwa ini orang terpaksa kasihan, jangan gangguin. Itu juga buaya ada tuh pengertiannya. Gitu. Makanya Anda ini kalau berani memulai berbisnis, jangan ragu-ragu. Saya ingat betul itu, Bos. Waktu saya belajar setir mobil Pak pertama. Ini pengalaman yang benar-benar terjadi. Saya kan ceritanya sudah bisa sedikit ini, tapi tidak berani bakar mobil sendiri. Itu sopirku. Saya sudah kasih tahu, besok datang ke Jepang di rumah karena ada seminar yang saya harus isi jam 8. Percaya, saya sudah rapi-rapi ceritanya ini. Setengah 8 belum datang. Saya sudah mulai agak sedikit, waduh kenapa bu? Saya telepon, saya bisa tahu ada apa dia yang jadi anaknya. Akhirnya ada lama kemudian ada SMS yang masuk, dia bilang begini, Pak maafkan saya dengan beribu-ribu maaf. Hari ini Pak saya agak kurang enak badan, saya tidak bisa datang menjemput Bapak. Saya bilang, saya balas mulu, kenapa terlambat? Kamu kasih kabar. Ini kalau saya pakai taksi pun juga saya terlambat. Saya bilang begitu. Dia bilang, maafkan Pak, kejadiannya juga tiba-tiba. Coba ini anak cerita sebenarnya yang saya bayangkan, saya berpikir lalu berdiri situ. Gimana ya, naik taksi? Biarlah, saya pakai sendiri mobil. Ini mobil mobilku sendiri, kepo saja urusan. Ada asuransinya. Saya sudah mulai yakinkan diriku tuh, ini mobilku. Kalau kau menabrak, urusannya dengan polisi. Kalau kepo, biar kau bawa ke asuransi, kalah. Ada sangat tidak kalah, perbaiki, bayar sedikit, selesai lagi. Itu yang membuat saya punya keberanian. Akhirnya apa Pak? Naikkan di mobil Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkan perjalanan saya. Mudah-mudahan saya terhindar dari bahaya. Ya, karena ini ternyata kata-kata kita itu Pak mempengaruhi apa yang akan terjadi pada kita. Kalau kita mengatakan hindarkan dari kecelakaan, kemungkinan kita berharap terjadi kecelakaan. Lebih baik kita mengatakan insya Allah saya akan selamat. Jadi kalau berbisnis jangan mengatakan saya coba-coba ini, siapa tahu berhasil. Nanti memang tidak akan berhasil. Tapi lebih baik ini akan saya lakukan dengan penuh percaya. Ini salah satu jalan yang akan membuat saya sampai pada finish. Ternyata Pak, saya naik di mobil itu, waktu kira-kira dia perkirakan saya sudah mau jalan, dia SMS begini, Pak, lakukanlah apa yang Bapak takut lakukan. Ini boleh, saya coba lakukanlah apa yang Bapak takut lakukan. Karena sebenarnya ketakutan itu tidak ada, Pak. Itu hanyalah bayangan yang kita ciptakan sendiri. Woi, lamatin, Masya Allah, sejak kapan kau jadi motivator? Selama ini kayaknya saya yang kasih ke motivasi. Kenapa? Sekarang kau yang terbalik dari instruktur ini. Nah, begitu ceritanya. Terus sampai saya bilang, ya Masya Allah, mau tidak rugi saya jadikan kau supir. Dalam hati betul. Tidak rugi saya jadi kau supir. Rupanya kau sekarang itu sudah terhujat kata-kata motivasi yang hebat. Begitu dia perkirakan saya akan belok di depan lembaga itu Pak, masuk di Salemba. Ini terjadi benar. Ada SMS-nya masuk. Dia bilang begini, Pak, sesama pengendara akan saling menghargai. Jadi Bapak kasih kode lampu, belok kanan. Sialan mulu ini. Akhirnya betul Pak, saya kasih jawab peser kanan, baru saya kasih kode-kode lampu begini. Itu dari depan berhenti. Alhamdulillah saya jalan lewat. Begitu jalan ada yang menarik. Saya tiba di depannya itu KPM. Ternyata itu mall, persis itu di pesawat. Kalau pesawat mau berhenti, ada orang itu begini. Ada di situ berdiri Pak, langsung tangannya begini. Masa dia bilang sakit padahal ada di situ. Begitu mobilku berhenti, langsung dia datang di situ, dia buka, nyebut buat dia kemana. Selamat Pak. Ternyata dia bilang, Bapak mampu melawan ketakutan. Waduh, baru dia bilang sama saya, maafkan saya Pak, sebenarnya saya tidak sakit. Cuma saya pikir kalau dengan cara itu mungkin Bapak akan menjadi orang yang berani. Langsung saya bilang, terima kasih, hari ini kau kukuhkan kau menjadi motivator buat diri saya.
Kalau aku menang terjadi sedikit lagi sedikit. Jadi begini ceritanya.